Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Keamanan Pangan yang beranggotakan Ines Suryanti Putri, Diana Aryana, M. Purbalingga Utomo, dan saya Muhammad Hafiz Fadzura. Ini akan menjelaskan dampak makhluk makrobiologi terhadap makanan dan terhadap manusia. Nah, saya akan menjelaskan klasifikasi dari makhluk makrobiologi tersebut. Nah, yang pertama ada lalat. Lalat ini nama spesiesnya Musca sp. Ciri-cirinya itu badannya hitam, tetapi dalam bagian bawahnya itu terdapat 4 garis hitam putih belang-belang. Nah, kakinya juga hitam, tetapi di bagian punggung lalat bisa berwarna silver atau berwarna kuning. Ada juga lalat hijau. Nah, yang kedua makhluk makrobiologinya adalah tikus atau nama spesiesnya R. ratus. Nah, ciri-cirinya itu dia tinggal di salur pembuangan atau di atas di plafon rumah. Nah, dia itu telinganya kecil, terus bagian ekornya itu lebih hitam daripada bagian badannya misalnya. Nah, yang ketiga adalah kecoa. Kecoa nama spesiesnya adalah Periplaneta. Nah, ciri-cirinya itu sayapnya licin, berwarna coklat, terus tubuhnya itu tidak memiliki bulu, terus ada antenanya di bagian kepala. Nah, itu adalah klasifikasi dari makhluk makrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai dampak makrobiologi terhadap kesehatan manusia. Yang pertama ada lalat. Lalat mengandung banyak sekali bakteri patogen dan diperkirakan jumlahnya bisa hingga jutaan. Faktanya, satu ekor lalat mampu membawa 300 lebih jenis bakteri, virus, dan parasit pembawa penyakit. Bakteri dan virus pembawa penyakit yang disebabkan oleh lalat yaitu Salmonella, E. coli, rotavirus, Helicobacter, dan juga virus hepatitis B. Penyakit yang disebabkan oleh lalat adalah infeksi mata dan juga tipes. Yang kedua ada tikus. Tikus menularkan kepada manusia melewati kontaminasi feses dan urinnya. Leptospirosis adalah penyakit yang biasa dibawa oleh tikus. Penyakit tersebut dapat terjadi apabila manusia mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh cairan urin dan Ini saya akan menjelaskan dampak makrobiologi lalat terhadap makanan. Yang pertama ada kerusakan biologis. Secara fisik, makanan yang terkontaminasi oleh lalat yang hinggap sekali lewat keadaannya itu masih segar. Namun, seiring berjalannya waktu, jika makanan tersebut didiamkan berjam-jam bahkan berhari-hari dalam suhu ruang, maka akan berubah fisiknya dari segar menuju proses pembusukan. Yang kedua, kerusakan mikrobiologis. Secara kimiawi, makanan yang dihinggapi lalat tidak langsung mengalami proses kimiawi, tetapi di dalam tubuh lalat terdapat bakteri Salmonella, E. coli, dan bakteri lainnya yang dapat mengubah rasa dan menurunkan pH pada makanan, sehingga makanan tersebut tidak layak dikonsumsi. Kemudian ada dampak makrobiologi tikus terhadap makanan. Makanan yang terkontaminasi oleh tikus menyebabkan penyakit leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dibawa oleh tikus itu sendiri. Secara fisik, makanan yang telah terkontaminasi tikus langsung berubah bentuk akibat gigitan-gigitan dari tikus itu sendiri. Oleh karena itu, makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri Leptospira, pH-nya itu menurun dan mengubah cita rasa dan warna makanan. Dampak makrobiologi kecoa terhadap makanan. Nah, kecoa ini termasuk hewan yang sangat kotor karena di dalamnya itu memiliki banyak bakteri. Di antaranya itu ada Salmonella, Streptococcus, dan Staphylococcus. Nah, jika kecoa hinggap pada makanan kita, kemudian bakteri-bakteri tersebut masuk dan menempel pada makanan kita, maka itu akan sangat berbahaya. Karena di dalam tubuh kecoa, dia mengandung
parasit yang bisa memicu reaksi alergi seperti gatal, membengkaknya kelopak mata, hingga gangguan pernafasan. Nah, dampak makanan yang telah terkontaminasi oleh kecoa ini ada beberapa perubahan, di antaranya pH-nya menurun, berlendir, lalu lama-kelamaan akan mempengaruhi cita rasa makanan. Saya di sini akan menjelaskan cara penanganan makrobiologi lalat. Yang pertama adalah lingkungan tempat pengelolaan makanan harus bersih. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kering, sejuk, dan bersih. Yang ketiga, membuat suhu makanan dengan suhu di atas 46 derajat Celcius. Yang keempat adalah mencegah adanya bau yang dapat merangsang lalat dewasa untuk datang. Yang kelima, menggunakan cahaya berwarna biru. Yang keenam, dinding vertikal yang bebas dari barang bergantungan. Yang ketujuh adalah processing makanan harus pada ruangan tertutup atau diberi kasa sehingga tidak dihinggapi oleh lalat. Kemudian saya akan menjelaskan cara penanganan makrobiologi tikus. Cara pencegahan makrobiologi dari tikus adalah dengan pemeliharaan bangunan, pintu tempat penyimpanan makanan tertutup rapat dan menutup sendiri. Sisa makanan, bak sampah tertutup tidak memberi kemungkinan tikus dapat bersarang atau bersembunyi. Sedangkan untuk penangkapannya dengan perangkap, perekat, penjepit, racun. Untuk penggunaan racun perlu diperhatikan jangan mencemari atau berakibat fatal terhadap makanan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara penanganan makrobiologi kecoa. Cara penanganannya adalah, yang pertama, dapat diperhatikan kebersihan, terutama dapur, tempat-tempat sampah, dan yang lainnya. Yang kedua, makanan harus terbungkus dengan rapi. Yang ketiga, bahan makanan harus diperiksa kembali apabila ingin dimasukkan ke dalam. Yang keempat adalah pemeriksaan selokan air. Selokan di bawah tanah, air minum, dan peralatan harus tertutup. Yang kelima adalah menggunakan insektisida. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan daun salam.